Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Leli Setiaki, mahasiswa Universitas 11 Maret. Nah, pada pertemuan hari ini, saya akan membahas mengenai beberapa topik. Yang pertama yaitu wawancara interogasi, kemudian yang kedua operasi penyamaran, yang ketiga metode investigasi konversi. Langsung saja pada topik yang pertama mengenai wawancara dan interogasi. Jadi wawancara ini merupakan sesuatu yang sering dilakukan oleh auditor dalam menjalankan tugas audit. Dan wawancara juga merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan keterangan, memahami objek pemeriksaan, menguji keterangan yang telah didapatkan sebelumnya, melengkapi keterangan yang lain, ataupun tujuan-tujuan lainnya dari wawancara yang dilakukan. Nah, secara umum, setiap auditor itu harus menguasai teknik wawancara. Nah, namun setiap auditor ini memiliki sifat, gaya, dan karakter pribadi yang berbeda-beda, baik dari auditor itu sendiri maupun dari pihak yang diwawancarai. Nah, hal ini itu mempengaruhi teknik dan metode wawancara yang dilakukan. Dalam hal pelaksanaan wawancara, itu dalam hal waktu pelaksanaan wawancara, itu dapat dilakukan pada awal atau pada saat audit berlangsung, ataupun pada akhir audit. Nah, waktu pelaksanaan wawancara ini sangat tergantung dari kondisi dan situasi audit, serta tujuan dilakukannya wawancara. Nah, demikian halnya dengan tempat pelaksanaan wawancara, di mana auditor ini akan menentukan tempat dilakukan wawancara itu dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan materi wawancara dan kondisi di lapangan. Nah, teknik, waktu, dan tempat pelaksanaan wawancara ini ataupun hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan wawancara ini tidak menjadi masalah dan dapat berbeda antara satu dengan yang lain. Yang terpenting dari kegiatan wawancara ini adalah tujuan dan hasil dari wawancara yang dilakukan. Sebab antara tujuan yang satu dengan yang lain bisa berbeda, dan untuk mencapainya itu tentunya membutuhkan teknik, waktu, tempat, dan hal-hal lain yang berbeda. Hal lain yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan wawancara itu adalah bagaimana pendokumentasian hasil, bukti, dan inti maksud wawancara yang dilakukan. Nah, hal tersebut itu terkait dengan kertas kerja yang menjadi modal audit, sekaligus juga menunjukkan kemampuan, kompetensi, dan keterampilan anggota dalam pelaksanaan tugas audit. Dokumentasi wawancara itu dapat berupa tulisan, media elektronik, atau media lain yang digunakan dalam kaitan dengan pembuktian bahwa wawancara itu benar dilakukan untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan tanpa adanya kesan yang mengadang atau melakukan penekanan yang akibatkan informasi itu tidak sesuai dengan. Nah, terkait dengan interogasi sendiri, auditor internal pemerintah itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan interogasi. Nah, demikian metode, tujuan, dan teknik interogasi biasanya tidak langsung juga sering dilakukan, tetapi dengan kondisi yang tidak formal seperti interogasi yang dilakukan oleh penyidik. Meskipun tidak ada aturan yang melarang atau membolehkan untuk melakukan interogasi, auditor ini menganggap hal tersebut dapat dilakukan sepanjang untuk mencapai tujuan memperoleh informasi dan mencapai tujuan audit yang dilakukan. Selanjutnya yaitu mengenai teknik dasar dari wawancara. Aspek yaitu mengetahui hal-hal yang dilakukan dalam wawancara. Nah, hal-hal yang dilakukan dalam wawancara ini dikelompokkan dalam 4 bagian yang utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dokumentasi, dan analisis atau simpulan serta interpretasi hasil wawancara. Saja yang pertama yaitu persiapan. Sebelum melakukan wawancara, apakah akan dilakukan di awal penugasan atau pada saat berlangsungnya audit ataupun pada akhir audit, itu tetap harus dilakukan persiapan-persiapan, baik dilakukan secara matang ataupun hanya
secara insidensial saja. Nah, beberapa hal yang harus disiapkan itu adalah yang pertama, pemahaman akan tujuan dilakukannya wawancara. Yang kedua, penguasaan terhadap materi yang akan ditanyakan. Yang ketiga, alat dan bahan penunjang pelaksanaan wawancara. Kedua adalah pelaksanaan. Jadi dalam pelaksanaan wawancara, dapat mungkin si pewawancara ini menguasai teknik, prosedur, dan situasi atau kondisi. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara ini dilakukan tanpa prosedur yang baku ataupun ada hal-hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara itu yang pertama, fokus pada materi wawancara. Meskipun sesekali mengalihkan ataupun menyegarkan kembali sehingga pihak yang diwawancara itu tidak merasa tertekan ataupun terpaksa untuk memberi informasi atau tidak memberi informasi. Dan yang kedua, kesiapan untuk membuat pertanyaan yang rumit dan tetap berkaitan dengan materi atau respon terhadap jawaban pihak yang diwawancarai. Nah, di sini pentingnya improvisasi dan kemampuan mendengarkan yang baik itu dibutuhkan. Meskipun kendali wawancara itu tetap berada pada auditor. Dan yang ketiga, bersikap tidak emosional dan tetap tenang terhadap apapun jawaban yang didapatkan dan senantiasa menunjukkan sikap yang sangat memahami apa yang dimaksudkan oleh pihak yang diwawancarai, tanpa bermaksud membenarkan ataupun menyalahkan. Yang terpenting dalam melaksanakan wawancara ini adalah mendapatkan informasi ataupun jawaban yang sesungguhnya, tanpa dibuat-buat. Kemudian yang keempat, itu harus mampu memahami psikologi pihak yang diwawancara secara sekilas dan cepat untuk menentukan taktik yang dipakai dan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, di samping itu, senantiasa mengantisipasi kejadian ataupun sikap dan perilaku yang tidak diduga sebelumnya dan mampu mengambil keputusan yang cepat terkait dengan kelanjutan wawancara yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah dokumentasi. Jadi, pendokumentasian hasil wawancara ini merupakan kunci utama dan merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk mengungkapkan informasi yang didapatkan. Nah, demikian halnya pelaksanaan analisis terhadap kemungkinan digunakannya dokumen atau bukti wawancara tersebut sebagai bahan pembuktian suatu permasalahan yang akan diungkapkan. Nah, beberapa hal yang nanti yang dapat dilakukan dalam pendokumentasian itu adalah yang pertama, bukti wawancara harus pasti dan tidak direkayasa atau dimanipulasi. Dan jadi bila perlu, cantuman tanda tangan dari informasi itu harus diverifikasi sesuai dengan kartu identitasnya. Dan yang kedua, apabila menggunakan media elektronik berupa rekaman suara atau gambar, dapat mungkin mencantumkan tanggal wawancara untuk panggilan gambar, lokasi sekitar wawancara itu dimuat dan tidak hanya wajah dari pemberi informasi. Kemudian yang ketiga adalah fisik dari dokumentasi hasil wawancara. Maka harus diperhatikan untuk menghindari kesalahan dari bukti dokumentasi tersebut. Dan yang keempat yaitu analisis atau simpulan informasi dari hasil wawancara. Nah, dalam menganalisis atau menarik kesimpulan dari hasil wawancara itu harus dilakukan dengan bukti objektif, lengkap, dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai informasi yang terhadap masalah yang dibahas. Dan pekerjaan dari wawancara ini ini bersifat ini bersifat kemudian ini tujuannya untuk tujuannya untuk pasti cara atau edukasi juga biasanya praktik dan secara kan dan bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana yang interupsi ini dilakukan pada terkumpul dan bukan di sebarang kemudian ini mungkin sifat saya dan terstruktur dan kita biasanya dibatas hasil edukasi ini biasanya dilakukan
Yang kedua ada paralinguistik, yaitu ciri-ciri percakapan di luar apa yang diucapkan. Itu disebut juga dengan paralinguistik. Kemudian yaitu sikap itu gerak tangan yang jadi setiap ucapan itu selalu sesuatu dimodifikasi dengan satu kata yang disebut juga dengan nonverbal. Jadi ketiga saluran tersebut sebenarnya digunakan untuk baku dan dia Indonesia dan pertama ada pihak ketiga netral, yang dapat membenarkan, pihak yang diduga ikutan sebab, pihak yang hanya masuk ke operation. Artinya itu tertutup, sembunyi, terhubung, diam-diam, tidak diungkapkan secara terbuka, bersama atau rahasia. Jadi operasi penyamaran ini merupakan keterampilan yang tinggi dan perencanaan yang mutlak apabila dilaksanakan dengan tepat waktu dengan tingkat kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi. Maka operasi penyamaran yang ini akan mendapatkan hasil menunjukkan itu yang luar biasa yang tidak dapat dicapai dengan lain. Namun apabila operasi penyamaran atau dengan cara buruk bisa melakukan seperti kematian, dan bahkan perbuatan. Jadi operasi penyamaran ini tidak boleh dilaksanakan untuk memancing atau menggoda ataupun mengajak orang berbuat kejahatan. Ada beberapa contoh dari pemberitaan video massa. Itu contohnya operasi penyamaran yang dilakukan pada saat penangkapan jaksa digunakan. Dan dalam konteks operasi ini terdapat masalah yang dapat terjadi. Karena operasi ini merupakan kegiatan ketiga pada yang tersebut dan digunakan sebagai opsi yang terakhir. Apabila itu tidak yang selesai adalah salah dalam praktik. Jadi merekam percakapan khusus seperti huruf kecil untuk penting itu lazimnya adalah digunakan dan misalnya itu di US ada di beberapa negara lain juga membuat rekaman suara atau mendengar percakapan lain merupakan hukum. Di beberapa negara lain percakapan hanya diperkenankan undang-undang apabila pihak lainnya itu memberikan persetujuan untuk merekam percakapan tersebut. Dan masalah yang kedua yaitu dalam penjebakan. Jadi penjebakan ini merupakan adalah seperti sebelumnya kompetensi digunakan untuk phishing activation. Nah, ada dua bentuk covert operation. Yang pertama itu bentuk covert operation dan surveillance operation. Pertama operation. Jadi untuk undercover operation ini biasanya berupaya melakukan instalasi mereka dan melakukan ritual. Nah, mereka itu tidak menggunakan informasi yang ditemukan melalui jalur yang biasa ditempuh, melainkan keputusan itu dilakukan secara sadar dan matang untuk melakukan covert operation. Kemudian ritual ini dikenal dengan hukum dan sistem peradilan Amerika Serikat sebagai bentuk atau cara penegakan hukum yang diterima asalkan undercover tersebut dilakukan ketika ada dugaan soal
si pemimpin dari operasi ini harus membuat catatan mengenai informasi tertentu dari dasar operasi ini dan juga informasi yang harus ditentukan di operasi ini lalu apa yang diinginkan tersangka jika diketahui atau dan juga data mengenai para pengguna yang berada dalam penjagaannya atau dapat pemeriksaan dalam melaksanakan dalam itu ketika ia meninggalkan identitasnya secara resmi sebagai investigator dan identitas baru untuk mendapat informasi dari orang lain dan tahu dan itu yang dilakukan dengan operasi ini untuk menentukan bukti mengenai kejahatan saat ini dan jadi bukti yang dikumpulkan dari operasi ini biasanya berkaitan dengan kejahatan yang tertentu dan jika akun terkedok seperti pencuri maka pencurian sebenarnya bisa menggunakan pembunuhan direkam. Kemudian tujuan kedua untuk menentukan siapa saja yang terlibat. Nah, ketika tidak berhasil mengungkap siapa yang terlibat maka operasi ini dihentikan dan proses pengumpulan buktinya dilakukan dengan cara tradisional. Dan yang ketiga tujuannya untuk memulihkan kerugian yang terjadi karena perbuatan hukum. Misalnya jika seorang pelaku itu mencuri uang kantor maka cara ini dapat untuk menelusuri dan melakukan identifikasi dan akan membantu dan supaya tentang ganti rugi. Dan tujuan yang keempat untuk menentukan transformasinya menggunakan konsep ya tersebut. Kemudian tujuan yang kelima untuk menentukan modus operandi. Karena seperti bagaimana cara pelaku itu bisa memutus keamanan atau di mana sistem keamanan tersebut. Kemudian bentuk yang kedua ada surveillance operation. Di surveillance operation ini merupakan pengamatan untuk memastikan tindak pelaku jahat. Operasi ini dilakukan dengan penuh tenaga dan kesabaran. Dan surveillance atau pengamatan ini melakukan tersebut bagi manusia bisa juga tempat ataupun tempat. Objek ini prioritas kedua. Jadi prioritas yang pertama itu adalah pengamatan terhadap. Ada dua jenis surveillance. Pertama pengamatan ini sering disebut dengan bukti atau bayaran dan dilakukan dengan kaki atau berkendara apabila dimintai ini berkendara di tempat tempat. Nah, jika dalam pengintai yang longgar, target itu tidak perlu diambil terus-menerus atau mungkin data ini harus dihentikan ketika mereka itu mulai diberikan. Dan jenis yang kedua itu pengintaian tetap aktif. Nah, apabila dimintai ini tetap di tempat kita selamat atau berpindah sekitar ini dinamakan objek. Nah, objek ini harus diambil terus-menerus meskipun objek mencurigakan padanya yang diupayakan ini yaitu mengurangi atau menghindari kecurigaan. Nah, dalam investigasi keadaan itu berubah dengan situasi di lapangan bisa dari pengawasan lengkap ketat ataupun sebaliknya. Nah, itu pengintai itu harus tidak mengintervensi tindakan kemudian yang terjadi secara cermat untuk membuat keputusan yang kemudian sumber dan informasi. Jadi seorang memberikan sumber, seorang yang memberikan sumber dan memberikan informasi itu disebut dengan confidential source. Jadi seorang confidential source ini memberikan informasi yang terkait dengan jabatan, pekerjaan atau profesinya dan tidak terlibat dalam kejahatan yang dicurigai. Bisa seorang tukang cukur yang mendengar percakapan pelanggannya, atau bisa juga seorang akuntan perusahaannya, atau bisa juga seorang anggota penegak hukum. Nah, seorang confidential informant ini mempunyai keterlibatan langsung dengan hal yang diselidiki sehingga ia berpotensi ikut bersama. Ada 4 jenis confidential informant. Yang pertama itu basic lead informant. Jadi basic lead informant adalah orang yang memberi informasi tentang kejahatan yang pernah mereka alami atau ambil bagian. Dan informant ini mempunyai bermacam-macam motif. Mungkin ingin membalas dendam, ingin membuka usaha serupa, ataupun melakukan
Poin yang kedua itu partisipan informan. Jadi informan terlibat langsung dalam pengumpulan bukti-bukti awal dan investigasi, bukan hanya menimpa informasi tapi juga ikut perancang sting operation, mengadakan kontak dengan pelaku dan berakhir dengan penangkapan. Poin yang ketiga ada covert information. Jadi informan ini ditanam dalam situasi skenario selama beberapa tahun. Dan informan ini seperti musuh dalam selimut bagi pelakunya. Dia berada di pihak kejahatan sebagai mata dan telinga investigator. Dan informan ini sering dipakai dalam kejahatan dan organisasi seperti musuh. Poin yang keempat ada accomplice or witness informant. Jadi informan ini dari waktu ke waktu itu dapat diminta informasinya, berbeda dengan informan lain. Ketika ia tidak diminta informasinya, itu potensi dapat diset menjadi jauh untuk kejahatan. Informan ini seperti ini itu sering diminta untuk membocorkan rahasia teman-temannya dengan imbalan diberikan hukum yang lebih ringan. Nah, di operasi ini juga ada penggunaan operatif. Jadi operatif ini adalah orang yang ikut dalam operasi. Yang perlu diperhatikan itu adalah operatif ini tidak mempunyai pelatihan sama sekali untuk suatu investigasi. Jadi operatif ini harus disupervisi secara ketat. Oke, kita masuk ke topik yang ketiga mengenai metode investigasi dan konversi. Jadi fokus penting dari investigasi ini selalu disertai upaya untuk mengetahui bahwa pelaku itu mengkonversi atau menghapuskan uang yang dicuri. Bagian besar itu investigasi konversi melibatkan pencarian peran publik dan sumber lain untuk melacak sebagian aset, pembayaran kewajiban dan perubahan dalam nilai hidup dan nilai bersih. Nah, pencarian bentuk konversi ini dapat dilakukan karena ada dua alasan. Yang pertama untuk menentukan luas penelitian, dan yang kedua untuk menemukan bukti yang dapat digunakan dalam proses interogasi untuk memperoleh pengakuan. Jadi teknik yang paling umum digunakan dalam investigasi itu adalah wawancara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk dapat menjadi cakap dalam investigasi konversi ini, pemeriksa kekurangan perlu memahami dalam mengumpulkan informasi yang pertama dari federal, negara bagian dan lokal, serta organisasi lain yang mengelola informasi yang dapat diakses selama proses pencarian. Yang kedua, ada sumber informasi dari pihak luar pemerintah. Yang ketiga, ada sumber informasi online. Yang keempat, ada dalam analisis informasi. Dan juga ada situs yang dapat memberikan tinjauan informasi bagaimana untuk menginvestigasi dan melakukan pencarian. Situsnya seperti howtoinvestigate.com yang memberikan informasi mengenai bagaimana melakukan investigasi. Ada juga Investigative Research International, websitenya www.factfind.com, itu memberikan informasi kepada publik, sumber catatan secara terbuka dan catatan perusahaan. Kemudian ada Legal Research Center, websitenya yaitu www.crimelink.com, yang memberikan sejumlah informasi jaringan pemerintah, statistik peradilan atas tindak kejahatan, upaya catatan, dan informasi berupa lain. Nah, sumber-sumber informasi dari pemerintah ini, contohnya sumber-sumber dari informasi federal. Misalnya di Lembaga Departemen Pertahanan yang mengelola informasi semua personel militer baik yang masih aktif ataupun sudah punah tugas. Nah, departemen ini juga mengelola informasi individu-individu yang dapat mengancam keamanan negara. Kemudian ada juga sumber-sumber informasi dari negara bagian. Misalnya di Lembaga Pengacara Umum Negara Bagian yang memiliki catatan terkait individu yang telah dihukum karena pelanggar hukum perdata maupun pidana di negara bagian tersebut. Kemudian sumber juga dapat didapatkan melalui catatan wilayah dan lokal. Jadi petugas wilayah ini mengelola berbagai catatan warga negara lokal, termasuk catatan registrasi sebagai pemilik dan lisensi pernikahan. Misalnya di lembaga pengadilan lokal yang mengelola informasi atas pelanggaran hukum di masa lalu, atau mengenai dakwaan yang akan diputuskan, perjanjian penyelesaian perceraian atau masalah terkait properti, ataupun tuntutan hukum atas kesalahan
pribadi. Nah, sumber lain juga dapatkan di sumber informasi dari pihak luar di luar pemerintah. Misalnya, jadi berbagai lembaga pelaporan kredit mengelola satuan kredit secara pribadi atas setiap individu ataupun organisasi. Nah, ada dua jenis lembaga pelaporan, yaitu lembaga pelaporan kredit berbasis dokumen yang mengembangkan informasi dari dokumen kredit mereka, dan juga ada lembaga pencatatan dan investigasi publik yang mengumpulkan sebagian informasi melalui wawancara. Sumber lain juga dapat didapatkan melalui basis data online. Jadi basis data ini dapat dibuat dengan berlangganan ataupun memiliki biaya tertentu per penggunaan atau memungkinkan pencarian bebas yang tidak terbatas. Nah, beberapa basis data ini saling tumpang tindih dengan yang lainnya, tapi sebagian besar itu memiliki informasi unik yang berguna untuk sebuah kasus. Misalnya dengan pencarian internet. Jadi ketersediaan internet secara publik ini merupakan sebuah informasi yang sangat berharga. Dengan menggunakan beberapa mesin pencari seperti Google, atau Vista, atau Yahoo, dan lain sebagainya. Kemudian informasi didapatkan melalui metode nilai bersih. Jadi metode nilai bersih ini adalah menggunakan nilai berdasarkan pada aset seseorang, liabilitas atau utang seseorang, biaya hidup dan pendapatan seseorang. Jadi perhitungan dari nilai bersih ini adalah aset dikurangi liabilitas. Nah, jika ada peningkatan nilai bersih, itu dapat dicari dengan menghitung nilai bersih dikurangi dengan nilai bersih tahun lalu. Nah, untuk pendapatan sendiri itu dicari dengan menghitung peningkatan bersih ditambah biaya hidup seseorang. Kemudian, jika ingin mengetahui dana tidak diketahui, itu bisa dihitung dengan pendapatan dikurangi dana dari sumber yang tidak diketahui. Oke, ini ada pertanyaan dari Putra Alvaro yang bertanya mengenai bagaimana langkah agar auditor investigasi investigatif bisa mendapat hasil wawancara investigasi yang memadai. Oke. Langsung saya jawab. Jadi untuk keberhasilan dari wawancara itu, persiapan yang harus dilakukan oleh auditor investigatif, yang pertama yaitu auditor investigatif harus mempelajari berkas kasus atau permasalahan dan dokumen untuk memastikan adanya informasi yang belum diperoleh. Kemudian auditor investigatif juga harus menetapkan tujuan informasi yang akan digali dalam wawancara. Kemudian mempelajari informasi apa yang dapat diperoleh dari calon responden yang akan diwawancarai, lalu mempersiapkan catatan yang berisi poin-poin yang akan ditanyakan agar informasi yang digali itu tidak terlewatkan, kemudian mempersiapkan tempat untuk wawancara. Nah, untuk memperoleh hasil wawancara yang memadai, itu wawancara seharusnya dilakukan oleh auditor investigatif yang punya karakteristik yang pertama yaitu orang yang mudah bergaul dan berbakat dalam berinteraksi. Kemudian wawancara itu juga memiliki karakteristik ingin membuat orang lain berbagi informasi. Kemudian wawancara tidak akan menginterupsi responden dengan pertanyaan yang tidak penting. Kemudian auditor investigator juga harus dapat menyusun pertanyaan yang spesifik yang bisa membuat responden secara sukarela memberikan informasi. Kemudian menunjukkan keseriusan dan perhatian atas jawaban yang diberikan responden, kemudian mengajukan pertanyaan dengan sikap yang menyalahkan, mengajukan pertanyaan tidak dengan sikap yang menyalahkan, kemudian auditor investigator juga harus tepat waktu, berpakaian rapi, dan bersikap fair dalam berinteraksi dengan responden. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Apakah menjawab? Mas siapa?
sekian seminar yang akuntansi forensik dan audit investigasi dapat saya sampaikan. Untuk kesalahan dan kurangnya saya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.